Halo teman suara Juventini, apa kabarnya? Udah pada liburan tahun baru atau masih pada di rumah nih? Nah, kalau kita sih masih senantiasa menemani teman-teman, memberikan kabar terbaru nih seputar klub kesayangan kita Suara Juventini, yaitu Yoi. Juventus. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Di penghujung tahun ini kita ada disuguhkan drama yang menarik dari dunia sepak bola, bukan hanya dari tensi di lapangan, tetapi juga dari ruang negosiasi klub-klub besar, yaitu Mercato, momen di mana transfer pemain menjadi perbincangan hangat. Nah, saya Sekan Asli ditemani oleh dua narasumber kita. Nih ada Mas Jeki. Halo Mas Jeki. Halo teman-teman Soal Juventus ini cocok lagi liburan ya, lagi di luar kota, luar negeri, luar planet, di luar manapun nontonnya Soal Juventus ini untuk menemani liburan kalian. Yeay. Ini juga ada Mas Bustan. Halo Mas Bustan. Ya, halo, halo semuanya. Perkenalkan saya Bustan Juventini dari Saudi Arabia. Ya, Bustan ini adiknya Saikoji teman-teman. Jadi Mas Bustan ini juga merupakan membership ya Mas, membership Suara Juventini yang berkesempatan menjadi narasumber kita. Jadi teman-teman Suara Juventini juga berkesempatan menjadi narasumber, tapi harus join membership kita dulu ya Mas Jeki. Yoi, betul betul betul. Oke, kita langsung mengupas tuntas nih hari ini untuk rumor Mercato musim dingin, khususnya dari Serie A, mulai dari kabar transfer Juventus hingga peluang memperkuat skuad di paruh kedua musim ini. Oke. Langsung saja, mari kita bahas rumor-rumor terhangat yang sedang jadi sorotan. Nah, ini rumor pertama soal Giacomo Raspadori dan suap sensasional nih, Mas. Hmm. Kita mulai dari lini serang Juventus. Nama Giacomo Raspadori ini penyerang muda berbakat milik Napoli kembali mencuat dalam rumor Mercato. Menurut laporan dari jurnalis ternama Giovanni Albanese, ini Napoli dikabarkan tertarik melakukan pertukaran pemain dengan Juventus. Targetnya adalah Nicolo Fagioli Waduh. Ya ya yang ya ya. belakangan Ya. juga dihubungkan dengan Martial. Dan pelatih Napoli ini Antonio Conte tampaknya sangat ingin nih memboyong Fagioli ke skuadnya. Nah, menurut narasumber kita pada hari ini bagaimana nih narasumber melihat potensi pertukaran antara Fagioli dan Raspadori? Apakah ini bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan antar kedua tim? Mungkin boleh dimulai dari Mas Jeki, silakan Mas. Waduh, akhir tahun dan memulai awal tahun langsung kita tentang bicara rumor Mercato ya, tentang perpindahan pemain nih. Ini selalu seru ya perpindahan pemain ya, karena kita selalu menerka-nerka, memprediksi apakah akan terjadi atau enggak ya kan. Nah, eh, memang Fagioli waktu itu juga mungkin sekarang juga bikin kontennya ya, pasti akan diisukan mau keluar ya. Pemain muda ini yang punya masalah dulu dengan judi online, terus dia akan kemungkinan dia akan out sih, bisa jadi Januari ini ya. Dengan Hmm. isu bersama Conte dia akan tarik di Napoli, menurut gua kalau Raspadori kan sekarang di era Conte dia tidak dimainkan gitu loh. Jadi mesinnya nggak sepanas waktu di era sebelumnya tuh di era siapa pelatih sebelumnya musim lalu eh, si itu ya yang pelatih Italia Spalletti ya Bustan ya. Berarti 2 musim lalu Eh, dua, kayaknya. musim lalu Raspadori termasuk mainnya banyak ya dibanding musim ini. Musim ini lebih banyak berangkat dari bangku cadangan. Kalau gue lihat apakah ini akan terjadi, bisa sangat mungkin terjadi ya, karena Juventus tidak harus perlu mengeluarkan budget kalau memang ini dihargakan sama ya antara Fagioli dan Raspadori. Yang jadi masalah kan adalah nanti kalau dalam sebuah Mercato pasar transfer ini kan balik lagi nih Sekar nih masalah PT, masalah hepeng. Ada nggak hepengnya? Ada nggak PT-nya? Nah jadi kalau Raspadori sama Fagioli ini memungkinkan terjadi kalau memang dihargakan sama. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ya Juve juga ada kebutuhan di lini serang kan. Ke lini serang kita kan pertama uh, Vlahovic tidak punya pelapis gitu. Walaupun ada pelapis yang namanya seorang milik juga belum main-main sampai sekarang. Terus kalaupun pemain-pemain sayap yang lain selalu bergantian gitu. Nico Gonzalez main, oh ya nggak main. Selalu ada aja gitu. Chico memang selalu main, Ilis selalu main. Cuman kan kita juga harus ada rotasi. Jadi kehadirannya dari seorang Raspadori bisa menambah lagi daya gedor atau bahkan eh, Raspadori bisa bermain di nomor 10 juga. Jadi
Nico Gonzalez bisa jadi striker gantiin Vlahovic, nanti Raspadori ada di sana. Jadi memang ini menarik ya buat Juventus mendatangkan seorang Raspadori, nggak jadi soal buat Juve. Gua pribadi memungkinkan ini bisa terjadi karena tadi pertama budget, kedua memang ada kebutuhan di lini serang juga gitu. Karena kan kalau midfielder sebenarnya ya masih bisa lah untuk di apa rotasi ya, walaupun kehilangan Fagioli. Dengan catatan Douglas Luiz nanti akan sembuh juga masih cukup gitu loh. Tapi kalau untuk lini serang terlihat banyak sekali lobang dan terlihat kayaknya banyak yang cedera di sana. Jadi gue pikir, jadi ya kita pikir sekarang kayaknya bisa terjadi nih. Oke. Oke, kalau Mas Jeki mungkin terjadi dan sangat bisa terjadi ya Mas karena kalau Iya, budgetnya cocok dan ada kebutuhan di lini serang juga memang. betul. Kalau dari Mas Bustan gimana nih Mas melihat potensinya? Ya, kalau dibilang potensi terjadinya swap ini kan, ini sebetulnya apa namanya rumornya ini belum terlalu kuat juga ya, baru dari satu sumber aja gitu. Tapi kalau dilihat possibility-nya, secara teknis sih ini masuk akal juga ya, masuk akal gitu. Jadi Juve itu butuh penyerang dan Fagioli itu gak terlalu terpakai di skuadnya Juve. Dia bahkan di pertandingan Coppa Italia kemarin itu malah nggak Mhm. main sama sekali gitu. Dan di pertandingan terakhir kemarin cuman main beberapa menit ya, cuman dikit. Jadi musim ini tuh setelah beberapa pertandingan terakhir itu hampir bukan menjadi pilihan utama lagi di skuad Juve. Jadi Hmm. secara teknis sih Juve gak terlalu butuh lagi sama Fagioli, tapi Juve-nya juga butuh pemain di lini depan karena seperti yang kita tahu sekarang itu milik itu kan lagi cedera ya. Milik lagi cedera dan nggak tahu kapan baru bisa tampil lagi gitu. Sedangkan Juve ini butuh untuk pelapis dari Vlahovic. Nah, ini nih yang menjadi eh, titik apa ya namanya? Kalau possibility ini sangat bisa terjadi itu pertukaran ini karena memang ada kebutuhan dari kedua klub untuk mendatangkan masing-masing pemain ini. Karena kalau dari Napolinya sendiri kan itu sosok midfielder yang ada itu nggak kayaknya belum ada yang tipikalnya sama dengan Fagioli gitu. Jadi mungkin itu jadi alternatif pilihan untuk taktikalnya Conte sendiri di Napoli. Itu sih masuk akal Oke. rumornya. Dan ternyata sama dengan Mas Jeki ya. Oke, kalau Raspadori ini kan Mas sudah dikenal juga ya sebagai salah satu talenta terbaik Italia, bisa kita bilang gitu ya. Nah, menurut Mas Jeki dan Mas Bustan nih, apa sih yang bisa ditawarkan oleh Raspadori ini jika benar-benar bergabung dengan Juventus? Boleh balik lagi ke Mas Jeki mungkin. Oke, Silakan. Raspadori ya. Raspadori ini kelihatannya kecil tapi sebenarnya mungkin tinggi juga kalau buat orang Eropa. Ya, Raspadori apa yang ditawarkan? Pertama, eh, dalam posisi perjalanan yang panjang sebuah tim, di mana Mhm. ikut 5 kompetisi, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, UCL, terus World Cup Piala Dunia, butuh pemain yang bisa banyak bermain di banyak posisi, versatile. Kenapa? Karena ada aja yang kena tembak, cedera, ada aja yang kena kartu kuning, ada aja yang lagi ya bad mood lah, mainnya lagi jelek. Jadi kepake pemain-pemain yang punya banyak main di posisi gitu. Kayak kemarin kan akhirnya Locatelli bisa jadi back, terus kayak McKennie bisa jadi back kiri, terus apalagi Bustan yang di dikeluar dari posisi-posisinya. Nah, jadi semakin banyak yang versatile, semakin seneng mau tanya, semakin seneng pelatihnya bawa, oh di sana kekurangan tinggal pakai ini aja. Oh di situ kekurangan tinggal pakai ini. Oh Nico Gonzalez juga versatile kan. Nah, jadi Raspadori ini bisa di penyerang sayap kiri, bisa bermain di IMF, attacking midfielder, tapi yang di nomor 10, dia bisa main di striker bahkan. Jadi ada 3 posisi. Di sayap kanan jarang sekali ya. Paling tidak dia ada 3 posisi yang bisa Mota atur-atur Raspadori mau main di mana gitu. Nah, itu yang pertama, penawarannya versatile. Yang kedua, kalau gue lihat di statistiknya ya, bahwa Raspadori ini punya kemampuan passing yang bagus gitu, punya kemampuan passing yang bagus, terus juga punya daya gedor yang cukup ya. Kalau misalkan kita kan ada isu juga bandingin Zirkzee, Zirkzee lebih bagus memang dari Raspadori, cuman
Raspadori bisa memberikan daya tawar itulah, daya gedor yang cukup oke gitu. Tapi yang pasti passing dia lumayan cukup tinggi ya akurasinya, passing-passing pendeknya cukup tinggi. Jadi ketika bermain di ruang sempit juga cukup oke. Terus yang kedua juga dia sangat fluid ya kalau dilihat dari head map-nya ya. Dia sangat bisa bermain sangat sangat nggak di satu sisi kiri doang atau kanan doang, walaupun dia di plot di kiri, cuman dia banyak beredar kemana-mana. Utamanya adalah dari lini tengah ke depan. Jadi dia berbagai macam main gitu, dia bergerak kemana-mana dan ini bagus gitu untuk rotasi bola ya. Dia bisa bergerak kemana-mana, artinya dia selalu menjadi opsi untuk teman lain biar bisa dipasing. Dan kedua dia juga ketiga sorry ketiga kalau dilihat statistiknya dia punya blok yang bagus ya, blok tackle yang bagus, sorry, tackle yang bagus. Dia gunakan tackle ini, tapi kalau dilihat head pass-nya dia bukan di belakang nih, dia di depan. Di depan dia melakukan tackle, berarti apa? Dia rebut bola. Nah, ini bagus nih, berarti si Raspadori kelebihan lainnya adalah dia mampu press lawan, mampu pressing lawan. Bola ada di lawan, dia kejar tuh, dia kejar sampai dia ambil dengan cara tackle, lalu dia kembalikan ke tim Juve. Menurut gue itu hal yang ditawarkan sama Raspadori setelah gue lihat statistiknya. Yang pertama adalah dia versatile, bisa baik macam posisi. Kedua, secara head map dan passingnya dia oke, passing-passing pendeknya dia oke. Ketiga, dia mau press lebih baik gitu dari pemain-pemain Juventus. Jadi Juve bisa lebih apa selama ini kan Juve dominan, tapi dominannya hanya menguasai bola. Sekarang bagaimana caranya Juventus bisa dominan dengan cara mengambil bola di tempat lawan tapi langsung bisa berbuah gol. Nah, itu yang sering dilakukan sama tim-tim seperti Liverpool, sama seperti siapa lagi tuh tim-tim yang Atlanta mempressing lawan tapi langsung bisa dibikin gol. Jadi itulah yang ditawarkan dari Raspadori versi gua. Pertama Hmm. adalah dia bisa bermain banyak posisi, kedua passingnya bagus, head map-nya ada di mana-mana, ketiga dia mampu pressing lawan. Gitu kira-kira sekarang. Cukup banyak yang ditawarkan ya Mas. Ya, Oh, versi Mas Bustan nih, apakah ada tambahan lagi nih Mas? Kira-kira apa yang bisa ditawarkan Raspadori untuk Ya, Juventus? kalau ngomongin Mercato kan sebetulnya bursa transfer itu ini bukan buat ini aja ya, bukan buat jangka pendek aja gitu, tapi itu untuk jangka panjang juga, gimana timnya itu disiapkan untuk beberapa musim ke depan. Nah, kalau ngomongin Raspadori sih sebetulnya ini pemain yang lumayan bagus ya, tapi kalau melihat levelnya sih memang dia bagus gitu, pemain yang versatil, bisa di banyak posisi dan bisa menawarkan banyak hal untuk Juve gitu. Akan tetapi kalau ya mungkin levelnya untuk level ini aja ya, pemain pelapis aja, karena kalau dibilang untuk pemain utama, aduh kayaknya ini bukan, masih ini ya. Kalau saya sendiri sih kayaknya nggak melihat di masa depan itu Raspadori akan menjadi pemain utamanya di Juve. Dan eh, ya kalau harganya misalnya ini kan, kalau Fagioli dihargai ini ya, dinilai 25 juta euro ya. Berarti kalau swapnya itu langsung, pertukarannya itu langsung tanpa tukar tambah, tanpa tanpa melibatkan uang lagi, berarti Raspadori ini dinilai dengan harga yang sama ya, 25 juta. Nah, harga 25 juta sih agak ini ya, lumayan tinggi gitu. Tapi Hmm. ya mungkin ya dengan versatility-nya dia, dengan dia bisa di banyak posisi ya, akan lumayan membantu Juve mungkin dalam jangka pendek aja gitu. Eh, Mungkin bukan pilihan yang utama di masa depan, yang mungkin di atas tahun 2026 mungkin ya, di saat Juventus panjang sudah mulai amat mengincar. 2026. Iya, di saat Juventus sudah mulai mengincar Liga Champion mungkin ya, ah, mungkin bukan akan jadi ini ya, pilihan yang benar-benar bisa diandalkan gitu. Tapi ya, ya oke lah, so-so lah kalau dibilang pemain apa yang bisa ditawarkan sama Raspadori ini. Itu sih. Hmm. Karena Oke. dia juga bukan apa ya, di Napoli juga bukan pilihan utama kan. Ya kalau saat ini iya, tapi Mm-mm. musim lalu main full loh dia. Waktu ada Osimhen kan nggak ini juga kan, nggak nggak bukan pilihan utama juga kan dia. Hmm. Pas ada Osimhen juga kayaknya bukan ini deh. Dia jadi sejak datang di Agustus 2022 dia kayaknya bukan
benar-benar jadi pilihan utama ya di Napoli. Mhm. Ya daya gedornya masih, ya kalau kita kan Iya, mau Zigze, ya masih Zigze lah. mm-mm. Mungkin ya, mungkin kalau dibilang level ya dia masih di bawahnya Zirkzee lah. Walaupun harganya juga memang di bawah sih. Tapi kalau saya sih ngelihatnya Zirkzee itu bisa di masa depan itu akan jadi pemain utamanya Juve itu. Sedangkan Raspadori di masa depan masih akan jadi pelapis. Itu maksudnya dari analisis aja sih, dari Hmm. prediksi aja gitu. Ya, ya, Oke. ya. Oke. Berarti memang Raspadori ini berpotensi untuk Juventus, tapi memang sepertinya ini kesepakatannya tidak akan mudah ya, Mas Jeki, Mas Busan, karena menit bermain Raspadori ini sejak Conte mengambil alih skuad tuh telah meningkat kalau berdasarkan data. Oke, sekarang kita bergeser ke lini belakang nih. Siapa? Ada rumor transfer back tengah nih di Juventus, Mas Jeki. Kali ini muncul nama Fikayo Tomori dari AC Dari mana? Milan. Dari AC Milan. Waduh, AC Milan lagi nih, kita curi lagi pemainnya. Jadi Tuttosport kemarin melaporkan bahwa perwakilan Juventus dan Milan akan bertemu nih di Arab Saudi saat semifinal Supercoppa Italia untuk membahas potensi transfer ini. Ya, Tomori dikenal sebagai bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik serta fleksibilitas dalam bertahan. Nah, Juventus ini tampaknya serius nih, ingin mendatangkan sebagai solusi untuk memperkuat pertahanan. Nah, tapi pertanyaannya ini, apakah mendatangkan Tomori akan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan nama-nama isu transfer sebelumnya? Dan apakah ini kira-kira akan menjadi Kalulu Part 2 nih, Mas Jeki, Mas Bustan? Kalau Di lupa mana dua, kepindahan, yoi. di mana kepindahan pemainnya itu nggak terpakai di Milan sebelumnya, tetapi langsung bagus ketika masuk di Juventus. Gimana nih tanggapannya dari mungkin dari Mas Bustan kali ini boleh? Ya, Tomori ini dia sebetulnya sosok penting ya di Milan ya di musim 2021-2022 Iya ketika dia Milan. Scudetto loh. Ah, dia adalah sosok penting di Milan untuk berhasil menjuarai Serie A itu untuk mendapat Scudetto. Dia bareng Kalulu malah ya waktu itu jadi Iya. sosok pentingnya. Jadi kayaknya ini Juve pengen ini lagi menduetkan lagi Tomori dan Kalulu sama kayak Milan di musim ketika mereka juara Serie A itu. Tapi memang selama beberapa musim itu Tomori menjadi pilihan utama. Tapi di musim ini kayaknya dia bukan pilihan utama lagi ya. Dia udah mulai tergeser sama pemain lain gitu. Dan ini jadi ini juga ya. Dia sebetulnya udah bukan pilihan utama. Dan Juve tertarik gitu untuk pemain yang bukan pemain utama lagi di timnya gitu. Dan Hmm. agak ini juga sih karena dia secara harga kalau rumornya ya Milan itu mintanya 30 juta itu. Itu harga yang cukup tinggi untuk pemain yang enggak ini juga. Jadi agak ini juga sih rumornya ini. Eh, dan sumbernya juga baru dari satu sumber kan, belum Hmm. dari sumber-sumber yang kredibel gitu. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Dan ini juga kayaknya agak berat kalau misalnya Milan masih kekeh di bandrol 30 juta seperti yang dirumorkan ya. Agak berat sih. Oke. Dari prediksi Mas Bustan agak berat nih. Kalau Mas Jeki gimana nih Mas? Ya sama Prediksi. berat. Kenapa Ya tuh Mas? karena masalah harga ya. Karena Hmm. balik lagi selalu masalah harga. Kemarin kan Kalulu bisa datang secepat itu karena harganya cukup cukup ya bisa dikatakan sangat low lah, low budget lah. Sedangkan Juventus kan ya kita tahu dalam posisi keuangan yang nggak bagus harus jual pemain dulu untuk bisa mendapatkan eh, pemain dengan harga yang sesuai dengan nilai tag harganya nih, tag price-nya. Kalau 30 berarti harus jual pemain siapa tuh Juventus tuh. Nah, itu yang akhirnya jadi nggak mudah dalam sebulan ini kita harus kejar jual siapa dulu buat datengin si eh, siapa? Tomori ini gitu loh. Jadi gue pribadi ini nggak mudah, tapi apakah bisa menjadi Kalulu Part 2? Mungkin saja bisa jadi Kalulu Part 2. Karena apa? Karena dia kan udah ada di level yang pernah menjuarai Liga Italia. Dia pernah juara Liga Italia nih sekarang. Orang kalau udah pernah juara berarti kan mentalitasnya udah pernah ada dong. Ibaratnya ini kayak ngulang aja gitu loh. Jadi buat gua sih ini bagus ya. Dia punya mentalitas juara, dia pernah main di
dia menjadi juara itu kan bukan dari peringkat satu loh. Dia ngejar Mhm. kan. Kalau Bustan masih ingat, Milan itu kan ngejar kan, ngejar Iya. Inter kan. Nah, jadi gua rasa memungkinkan dia bisa menjadi Kalulu Part 2. Tapi yang gue bingung memang Juventus ini mencari backnya nggak kaleng-kaleng. Semua pemain-pemain inti di timnya masing-masing ini mau bikin istana apa gimana sih? Karena sebenarnya sekarang yang dibutuhin dari Juventus itu sebenarnya back cadangan aja. Karena Gatika Lulu atau Bremer bahkan mereka tuh sudah oke. Itu buktinya aja Juventus nggak kalah. Jadi sebenarnya butuhnya back murah-murah aja untuk jadi cadangan lah. Cuman Hmm. kayaknya Juventus ini nggak mau gitu. Maunya ada di level yang pokoknya mau cadangan, mau inti, semuanya sama-sama bagus. Ya gue seneng-seneng aja sih, sama-sama Iya. bagus semuanya. Jadi artinya kita nih yang penting apa ya? Ya bentengnya kuat dulu nih. Masalah punya senjata, punya rudal kalau perang nanti dulu lah. Yang penting bentengnya kuat. Jadi analogi dari gue seperti itu. Ya, gue rasa ini tetap sulit selama harganya masih bukan di low budgetnya. Low budget tuh buat gue tuh 20 juta ke bawah ya. Kalau 20 juta euro ke bawah, kalau udah 20 juta ke atas tuh sifatnya itu udah middle, udah advance lah, udah bahkan hitungannya udah mahal karena kita harus jual main dulu. Jadi ini kemungkinan sulit dan kemungkinan bisa menjadi part 2-nya dari sebuah kalulu memungkinkan gue bilang. Oke. Ini bisa mahal karena mungkin pernah di puncak daftar pemain inti ya Mas Di. Tapi Iya, dia ya intinya dia nggak mau kecolongan lagi lah kayak kalulu. Dia mau enak aja lu. Gua kalulu jadi bagus dengan harga yang murah. Pokoknya gue mahalin untuk yang ini gitu. trauma. Iya, Oke. trauma bener. Kalau misalnya nih Mas Bustan dan Mas Jeki, kalau misalnya Juventus memang seserius ini, apa kelebihan dari Tomori kalau memang Juventus berhasil merekrut di musim dingin ini? Dari Siapa? Jeki lagi. Oke, Tomori pertama adalah kalau untuk atribut defense ya, tackle, eh, intercept, block, clearance, Hmm. atribut-atribut yang memang seorang defensif harus punya itu. Itu udah oke lah, udah oke lah, udah standarnya Serie A udah oke lah. Dan mungkin kelebihan yang paling bisa gue lihat kalau dari statistiknya adalah passing ya. Dia Hmm. mampu melakukan banyak passing rendah, passing datar. Kedua juga dia banyak melakukan sentuhan. Ini nanti hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika Juventus bermain secara build up, membangun serangan dari kiper, dia butuh Hmm. back yang tenang, back yang mampu pegang bola, mampu mendistribusikan bola gitu. Jadi kalau misalkan back dikasih terus, jangan gua dong, udah ketakutan duluan. Jangan gua ntar salah-salah lagi. Nah ini nggak bisa gitu loh kalau kita mau mau bermain membangun serangan gitu. Jadi Tomori ini cocok untuk tipikal sepak bola yang berdasarkan serangan itu dibangun dari bawah ya, serangan itu dibangun dari goal kick. Karena kebiasaannya serangan itu kan kalau zaman dulu goal kick langsung nih eh, bola lambung ke arah tengah, ke arah depan, sehingga rebutan lah di sana lah. Syukur-syukur dapet. Jadi kalau dengan kita membangun serangan dari kiper, nanti ke back nanti ke sayap dulu, nanti balik lagi, nanti ke tengah. Nah, Tomori adalah cocok untuk strategi ini. Jadi itulah penawaran pertama buat Tomori ya. Selain atribut defense yang memang Hmm. memang udah bagus ya bahwa ya bayangkan saja Milan kan rival kita. Dia pernah jadi pemain intinya gitu loh. Artinya kan dia standarnya pemain intinya Milan, standarnya Bremer lah kasarnya kan gitu. Walaupun secara secara atribut defense-nya lebih jauh sedikit lah dibanding Tomori. Cuman Tomori dari sisi dia ngebangun serangan cukup oke. Jadi gue pikir itu yang bisa ditawarkan dari Tomori kenapa Mota mau oke dengan dia gitu. Oke, membangun serangan yang baik dan menahan serangan bawah. Kalau dari Mas Bustan gimana nih Mas? Apa nih kelebihan dari Tomori? Ya mungkin selain yang udah disebutin tadi sama Mas Jeki ya, kalau dia itu bisa membangun serangan dari bawah gitu karena kemampuan passing-passingnya yang lumayan bagus. Dia juga Hmm. back yang tangguh ya, back yang lumayan tangguh gitu. Itu terbukti dengan bagaimana dia bisa mengangkat Milan untuk menjadi juara Serie A di musim 2021-2022 itu. Dan kalau dibilang mental juara sih udah ada kan, mental juara udah ada. Pengalaman main di liga lain juga udah ada gitu, di Liga Inggris malah ya. Jadi dua liga besar dia udah ada pengalaman main yang lumayan ya.
Jadi bisa dibilang ini walaupun usianya juga nggak tua-tua amat, tapi lumayan berpengalaman lah pemain ini gitu dan lumayan bagus juga. Dan kalaupun Juve bisa mendatangkan dia di musim ini, di musim dingin ini akan jadi menarik malah ya. Kalau misalnya dia jadi bagus gitu, dia jadi bagus dan musim depan Bremer dan Kabal sembuh, itu Juve malah apa ya? Seperti tadi bilang Mas Jeki lah, ini mau bentengnya sangat kuat gitu dan kayaknya akan kelebihan pemain back tengah atau pemain-pemain belakang yang bagus dan over apa ya, over supply malah ya. Ini Mhm. jadi akan malah menarik. Tapi ya nanti kita lihat ke depannya lah, seperti apa realisasi dari rumor ini. Ya tuh Gitu memang sih. Bremer mau dijual kan. Bisa sih Bremer Iya, dijual gitu, gue juga dijual tinggi. ada feeling juga kayaknya kalau yang didatengin back-back bagus kayaknya ke depan kayaknya Bremer emang segera dijual nih. Ya Iya Andal ya. kan bilang gitu kan. Oh iya benar juga sih. Karena Ngapain coba datengin pemain inti-inti gini? karena Bremer kan ini kan kelebihannya cuman teknis bertahan aja kan. Iya, Dia iya. bukan back yang bisa overlap, Kan bukan back yang bisa build up. build up gitu. Jadi bisa jadi sih dia dijual gitu. Kalau misalnya back-back lain lumayan bagus ya, Iya. bisa nutupin. Karena kalau buat diajak tempur juga Gatti juga bisa kan. Iya, Gatti kan dia insting overlapnya juga ada lah. Hmm. Iya, iya, betul betul betul. Oke, oke. Nah, seru juga ya Mas rumornya. Seru dong. Kalau sama Sekar selalu seru. Oke, Juventini itulah dua rumor besar Mercato musim dingin yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Kita akan terus memantau perkembangan berita ini dan kembali dengan update terbaru ya, Mas Jeki nanti. Yoi. Oke, Juventini, itu dia untuk hari ini. Seru banget. Nanti kita bakal lebih seru lagi di video-video berikutnya. Tapi Jangan kurang nih waktunya bersama Sekar. Kita lanjut lagi kan nih? lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut lagi. Yoi. Oke. Jadi, tapi pastikan kalian subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasi Suara Juventini biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Dan Juventini juga bisa join channel Suara Juventini seperti Mas Bustan untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan menjadi narasumber kita. Oke, terima kasih untuk Mas Jeki dan Mas Bustan untuk hari Thank ini. you Sekar. Iya, Mantap. sama-sama. Terima kasih. Yoi. Dan Thank you. terima kasih Dadah juga. soal Juventus ini. Terima kasih yang si mau nonton Sekar di sesi ini. Terima kasih teman-teman Juventini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Boleh kita akhiri Mas Jeki, Mas Sustan? Fino alla fine. Oleh Vine. Forza Juve. Forza Juve. Juve. Yeay. Oke.